Halo, nama saya Charles, NPM saya 18421129. Saya ingin mempresentasikan tentang proyek UTS pemeriksaan dan penyelidikan pajak mengenai PMK 184 atau PMK 3 2015. PMK 184 atau PMK 3 tahun 2015 adalah bentuk perubahan dari peraturan dari nomor 17 PMK 3 tahun 2013. Adanya perubahan ini dikarenakan ingin telah mengoptimalkan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dikarenakan hal tersebut, maka perlu diatur kembali tata cara pemeriksaan. Perubahan yang dimaksud adalah bab 1, ketentuan umum pasal 1. Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau perhitungan dan pembayaran pajak berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki dan diperoleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan, menghapus nomor pokok wajib pajak dan atau mengukuhkan atau mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak. Diganti menjadi pasal 1 ayat 23 yang berbunyi, analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 4. Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Dimasukkan ke dalam kriteria pada pasal 4 nomor 1 bagian A. Pada pasal 4 ini juga terjadi penambahan kriteria bagian B, yaitu terdapat keterangan lain berupa data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A Undang-Undang KUP. Ketentuan mengenai pembaharuan penambahan analisis rasio dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 5 ayat 3 ada penambahan dan mengubah isi pasal 5 nomor 3 yang sebelumnya berbunyi terhadap pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A sampai dengan huruf E. Penentuan jenis pemeriksaannya diatur oleh Direktur Jenderal Pajak berubah menjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal ruang lingkup pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keterangan lain berupa data konkret atau pemeriksaan di lapangan dalam hal ruang lingkup pemeriksaan dilakukan tidak terbatas hanya terhadap keterangan lain berupa data konkret. Pada pasal 11 terjadi penambahan yang memperjelas maksud dari poin D sehingga menjadi hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A. Pada pasal 13 terjadi penambahan dari yang sebelumnya berbunyi mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan terjadi perubahan menjadi mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 huruf A. Pada pasal 15 ayat 4 diubah menjadi
diubah dan ditambah 2 ayat, yakni ayat 5 dan ayat 6, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut. Ayat 4. Apabila pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling lama 1 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak, wakil dan kuasa wajib pajak yang datang memenuhi surat pemanggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Dari sebelumnya berbunyi jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling lama 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil ketua, pegawai atau anggota yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal PHP. Pada pasal 17 ayat 1 terjadi perubahan yang sebelumnya berbunyi jangka waktu pengujian pemeriksaan di kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan. Perubahan tersebut menjadi berbunyi jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A tidak dapat diperpanjang. Pada pasal 22 ayat 1 poin A menjadi poin C pada PMK 184 PMK 3/15. Pasal 22 ayat 1 poin B menjadi poin A pada pembaharuan PMK 184 PMK 3/15. Pada pasal 22 ayat 1 poin C menjadi poin B pada PMK 184 PMK 3/15. Pada pasal 22 ayat 1 poin D menjadi poin E pada perubahan di PMK 184 PMK 3/15. Terdapat penambahan pada pasal 22 ayat 1 poin D yang berbunyi wajib pajak, wakil, atau ketua wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dengan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A tidak dipenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterbitkan. Poin E berubah menjadi poin F. Terdapat penambahan 1 ayat pasal 22 ayat 23 berbunyi apabila wajib pajak, wakil atau ketua atau kuasa wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dengan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A tidak memenuhi panggilan pemeriksaan harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf 4. Huruf D. Ketentuan umum pasal 23. Pada pasal 23 ayat 2 diubah sehingga berbunyi pajak terutang atas pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 huruf C dan huruf D ditetapkan secara jabatan. Pada pasal 41, yakni pasal 41 ayat 5 yang berbunyi dalam hal pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pada pasal 42 terjadi penambahan 1 ayat, yakni dalam hal pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat
Huruf A, tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 1 disampaikan paling lama pada saat wajib pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis. Dalam pasal 43 terdapat penambahan satu ayat menjadi pasal 43 ayat 4 yang berbunyi, apabila pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A, undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHP. Pasal 44. Dalam pasal 44 pada ayat 1 poin A pada isi ditambahkan ayat 5. Pada ayat 2 poin A pada isi ditambahkan ayat 5. Pada ayat 3 poin A ditambahkan ayat 5. Pada ayat 4 poin A ditambahkan ayat 5. Pada ayat 5 ditambahkan ayat 5. Pada ayat 6 poin A ditambahkan ayat 5. Dan pada pasal 47 terdapat penambahan satu poin yaitu poin C yang berbunyi terdapat perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara wajib pajak dengan pemeriksaan pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pada pasal 49 terjadi perubahan isi pada poin A yang sebelumnya berbunyi membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksaan pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kemudian diubah menjadi membahas perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pada pasal 70, pada poin A, isi bunyi persingkat menjadi pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Pada poin B diubah menjadi penghapusan nomor pokok wajib pajak. Pada poin C diubah menjadi pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Pada penambahan poin D dengan bunyi pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedua adalah Peraturan Per 23 PJ tahun 2013 tentang standar pemeriksaan. Per 23 PJ tahun 2013 dibuat karena munculnya 17 PMK 3 2013 yang membahas tentang tata cara pemeriksaan. Sehingga perlu menetapkan peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang standar pemeriksaan sehingga terbentuklah Peraturan Per 23 PJ 2013. Hal ini ditetapkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada pasal 1, dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan hak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan membawa surat perintah pemeriksaan SP2. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada pedoman penyusunan program pemeriksaan dengan berdasarkan pasal 5 huruf D angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 9 PJ 2010 tentang standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Rencana pemeriksaan audit plan adalah rencana kerja pemeriksaan yang disusun oleh supervisor dan harus ditelaah serta mendapat persetujuan dari Kepala UP2 yang berisi identitas wajib pajak, identitas tim pemeriksa pajak, dan uraian rencana. Program pemeriksaan audit program merupakan pernyataan pilihan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana pemeriksaan.
Hal-hal umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program pemeriksaan adalah sebagai berikut. Metode pemeriksaan. Dalam metode pemeriksaan adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain. Teknik pemeriksaan adalah cara pengumpulan bukti, pengujian, dan atau pembuktian yang dikembangkan oleh pemeriksa pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa. Prosedur pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu teknik pemeriksaan berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah untuk dilakukan oleh pemeriksa pajak. Supervisor adalah pemeriksa pajak yang bertugas membuat rencana pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban pajak. Ketua tim adalah pemeriksa pajak yang bertugas membantu supervisor. Anggota tim adalah pemeriksa pajak yang bertugas menjalankan pemeriksaan sesuai prosedur dalam suatu tim pemeriksa pajak. Pada bab 2 standar pemeriksaan. Bagian ke-1. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Bagian kedua, standar umum pemeriksaan. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi. Pemeriksa pajak wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksa pajak wajib memahami tata cara pemeriksaan dan harus dipastikan bahwa telah mendapatkan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Bagian ketiga, standar pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Standar pelaksanaan pemeriksaan yang dimaksud adalah pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan, audit plan, dan menyusun program pemeriksaan, audit program, serta mendapat pengawasan yang sesama. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan pada jam kerja. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP. Bagian keempat, standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kegiatan pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan pemeriksaan LHP yang telah disusun kemudian akan ditandatangani oleh Kepala UP2. Pada bagian kelima, standar pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan yang sesama. Plus pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya pemeriksaan tujuan lain. Bab 3, ketentuan lain-lain. Pasal 10, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan mengacu pada pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pemeriksaan. Pedoman di bidang pemeriksaan adalah panduan pemeriksaan yang memuat acuan yang bersifat umum yang dapat dijabarkan dalam petunjuk teknis di bidang pemeriksaan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan.
Petunjuk teknis di bidang pemeriksaan adalah bimbingan yang merupakan tuntunan teknis pemeriksaan yang dapat digunakan pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan. Pada pasal 11, pemeriksaan dilakukan secara objektif dan profesional. Pemeriksa pajak tidak dikenai sanksi dalam hal pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bab 4 ketentuan penutup. Pasal 12. Pada saat berlakunya peraturan Direktur Jenderal ini, peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 9 PJ 2010 tentang standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat berlakunya peraturan Direktur Jenderal ini, ketentuan pelaksanaan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 9 PJ 2010 tentang standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada pasal 13, peraturan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2013. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bab 4 penagihan pajak, pasal 18 sampai pasal 24. Pasal 18, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat ketetapan pajak ditambahan merupakan dasar penagihan pajak. Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur telah lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pasal 19. Dalam pasal 19 ini, apabila atas pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau dikurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar itu dikenakan bunga sebesar 2%, sebulan untuk semua masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh waktu bulan. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian surat pemberitahuan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 3 huruf B sampai dengan hari bayarnya kekurangan pembayaran tersebut. Pasal 20. Menyimpan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 jumlah pajak yang terhutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, atau surat ketetapan pajak tambahan ditagih seketika dalam hal wajib pajak atau wakilnya sebagaimana maksud dalam pasal 32 ayat 2 akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ataupun berniat untuk itu. Wajib pajak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahtangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, penyataan pilot, begitu pula dalam hal terjadi penyitaan atas barang bergerak atau barang tidak bergerak milik wajib pajak yang wakilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2. Dalam pasal 21, negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang wajib pajak, begitu pula atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau badan yang menurut pasal 32 ayat 2 dan ketentuan undang-undang perpajakan lainnya bertanggung jawab secara pribadi dan secara renteng. Ketentuan renteng hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi pokok pajak, bunga, denda, administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.
Pada pasal 22, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan gugur setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau terbitnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun yang bersangkutan, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 7 dan pasal 15 ayat 4. Dalam pasal 23, jumlah pajak yang terhitung berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat ketetapan pajak tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Pasal 24, tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Menteri Keuangan. Dalam bab 3, nomor SE 65 PJ 2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. Surat edaran nomor SE 65 PJ 2013 dipublikasikan berdasarkan dengan ketentuan pasal 4 huruf P dan pasal 10 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 4/23 PJ 2013 tentang standar pemeriksaan yang bertujuan untuk menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. Maksud dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemeriksaan pajak yang sesuai dengan standar pemeriksaan. Ruang lingkup, pedoman ini mengatur tentang metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dasar, dalam pasal 4 huruf B dan pasal 10 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 4/23 PJ 2013 tentang standar pemeriksaan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Metode perpajakan adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain. Metode langsung yaitu teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara langsung. Metode tidak langsung merupakan teknik pemeriksaan yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktur Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Teknik pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian dan atau pembuktian yang dikembangkan oleh pemeriksa pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa. Prosedur pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu teknik pemeriksaan berupa tunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk pemberitahuan untuk dilakukan oleh pemeriksa pajak. Pos-pos SPT adalah pos-pos yang di dalam SPT atau pos turunannya termasuk lampiran baik SPT masalah maupun SPT tahunan. Materi. Metode tidak langsung digunakan untuk mendukung penggunaan metode langsung dan juga untuk melakukan identifikasi masalah. Metode ini terdiri atas pendekatan transaksi tunai dan bank, sumber dan penggunaan dana, penghitungan rasio, satuan dan atau value, penghitungan biaya hidup, tambahan kekayaan bersih, net worth. Pemeriksaan dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan dalam melakukan pemeriksaan. Dan seri pemeriksaan yang digunakan pemeriksaan pajak meliputi pemanfaatan informasi internal ataupun eksternal, Direktur Jenderal Pajak, pengujian kebebasan dokumen, evaluasi, analisis angka-angka, penelusuran bukti, pengujian keterkaitan, ekualisasi atau rekonsiliasi, dan lain-lain. Untuk meyakini kebenaran pos-pos SPT yang diperiksa, pemeriksa pajak dapat menggunakan suatu atau
lebih teknik-teknik pemeriksaan sesuai pertimbangan profesional pemeriksa pajak, kecuali ditentukan lain oleh suatu ketentuan. Contoh formulir yang dapat digunakan untuk mendukung penggunaan metode atau teknik antara lain surat pernyataan sumber penghasilan wajib orang pribadi, surat pernyataan biaya hidup, surat pernyataan pertambahan atau pengurangan kekayaan bersih, surat pernyataan kepemilikan rekening koran, deposito, tabungan, dan rekening lainnya, dan surat pernyataan laporan keuangan tidak diaudit oleh anggota publik. Bab 4. Bab 4 nomor SE 8 PJ 2012 tentang pedoman penyusunan kertas kerja pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan pasal 5 huruf D angka 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 9 PJ 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan pemeriksaan dan dilakukan dengan mengacu pada pedoman penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Definisinya, KKP adalah catatan rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan. KKP umum dan KKP yang formalnya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. KKP khusus adalah KKP yang tata caranya penyusunannya diatur tersendiri dalam peraturan lainnya. KKP induk adalah rangkuman dari KKP induk per jenis pajak. KKP induk per jenis pajak adalah KKP yang memuat objek pajak, pajak terutang, kredit pajak, pajak KB, LB, sanksi administrasi, dan surat penagihan pajak. KKP pendukung adalah KKP yang memuat uraian lebih detail. Dokumen pemeriksaan adalah surat dokumen dan atau apa yang diperlukan dalam dan atau berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan. B. Pembuatan dan penelaahan KKP. KKP umum dibuat oleh ketua tim dan anggota tim. KKP pendukung dibuat sesuai dengan ruang lingkup rencana pemeriksaan dan perubahannya. KKP harus mengungkapkan bahwa pos-pos turunan yang tidak diperiksa. Penelaahan KKP umum dilakukan oleh supervisor. KKP khusus dibuat, disusun dan atau ditelaah sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut. Ketentuan umum. KKP wajib disusun oleh pemeriksaan pajak berfungsi sebagai bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Format KKP umum bagian atas. Bagian ini bentuknya dibakukan, isinya meliputi nama unit pelaksana pemeriksaan UP2, judul KKP, nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, dan masa atau tahun pajak yang diperiksa. Bagian tengah. Bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian pertama yang berisikan sumber data, bukti yang dikumpulkan, teknik dan prosedur pemeriksaan yang ditempuh, dan uraian simpulan hasil pemeriksaan. Bagian kedua terdiri dari uraian penjelasan dan dasar hukum terkait dengan uraiannya. Bagian tengah dapat terdiri dari beberapa halaman sesuai dengan kebutuhan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKP dengan ketentuan masing-masing. Halaman harus diberi nomor halaman dan indeks dengan format halaman dan indeks dan diparaf oleh pembuat KKP di pojok kanan bawah. Di bagian bawah, bagian ini bentuknya dibakukan yang isinya mencakup nama dan paraf pembuat dan penelaahan KKP. Bab 5. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang KOP dan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 8. Pasal 8 Ayat 2 dan 2A. Pasal 8 Ayat 2 sebelumnya berbunyi, dalam hal wajib pajak membentukkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar yang dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dan sejak awal
sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pada ayat 8 ayat 2 terjadi perubahan pada sanksi administrasi yang sebelumnya dikenakan sebesar 2% pada Undang-Undang Cipta Kerja. Tarif bunga dikenakan per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dan ditentukan paling lama 24 bulan. Pasal 8 ayat 28 sebagai penambahan. Pasal 8 ayat 2B merupakan pasal yang ditambahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi tarif bunga pada bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 2A, dihitung berdasarkan suku bunga yang acuan bertambah 5% dan dibagi 12 bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Ada pasal 3, pasal 8 ayat 3 terjadi perubahan berupa denda sanksi administrasi sebesar 90%. Dan pasal 8 ayat 3A merupakan pasal penambahan dari yang sebelumnya. Pasal 8 ayat 3 ini membunyi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana yang masuk pasal ayat 3 disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya berhutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Pasal 8 ayat 4 terjadi perubahan pada kalimat yang sebelumnya tidak ada kata dengan dan Undang-Undang Cipta Kerja menambah kata dengan. Pada pasal 8 ayat 5 tulis dikenakan sanksi sebesar 50%, sedangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja dihilangkan dan diganti dengan sanksi dikenakan berupa bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pasal 8 ayat 2A, 5A. Pasal 8 ayat 5A merupakan penambahan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Pasal 9 ada 3, yaitu pasal 9 ayat 2A dan 2B, pasal 9 ayat 2C, dan pasal 9 ayat 24. Dan pasal 11 itu ada penambahan yaitu pasal 11 ayat 3, 11 ayat 3A. Nah, pada pasal 13 terjadi penambahan yaitu ada penambahan pada pasal 13 ayat 1 poin A, C, dan penambahan poin F, pasal 13 ayat 2, pasal 13 ayat 2A, pasal 13 ayat 2B, pasal 13 ayat 3A, pasal 13 ayat 4, pasal 13 ayat 5, pasal 13 ayat 6, dan pasal 13A. Pada pasal 14 ada penambahan yaitu perubahan pada pasal 14 dan pasal 14 ayat 3 pada pasal 14 ayat 5 dan pasal 15 terjadi perubahan dan penambahan pada pasal 15 ayat 4 pada pasal 17B ada pasal 17B ayat 3, pasal 17B ayat 4, 17B ayat 5, 6, dan 7 imbalan bunga sebagaimana 7, pasal 19 ada pasal 19 ayat 1, 2, 3, pasal 19 ayat 4, pasal 27A dihapus seluruhnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 27B pada pasal 27B ada perubahan pada pasal 27B ayat 1, pasal 27B ayat 2, pasal 27B ayat 3, pasal 27B ayat 4, pasal 27B ayat 5, pasal 27B ayat 6, pasal 27B ayat 7, pasal 27 dan pasal 38.
Pada pasal 38 terjadi perubahan isi yang sebenarnya tertulis sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Pada pasal 44 terjadi perubahan pada pasal 44B ayat 2, pasal 44B ayat 3. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.